Teman-teman sekalian, jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut kita ucapkan pada sore hari yang berbahagia ini kecuali puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, keimanan, hidayah, taufik, irsyad, sehingga Allah taala gerakkan hati, fikiran dan seluruh jasad kita untuk duduk bersimpuh di masjid Allah Ta'ala setelah menunaikan tadi kewajiban sholat asar berjamaah. Kita lanjutkan dengan tadi ada yang istirahat atau ada yang berzikir, lalu kita teruskan dengan tulabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan semoga juga Allah Ta'ala memberikan manfaat dari ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dari masa ke masa hingga hari akhir nanti. Teriring doa semoga Allah Ta'ala mencucurkan rahmat dan berkah kepada kita semua, memberikan kita kesehatan yang prima. Jika ada yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Jika ada yang mendapatkan problematika hidup, Allah berikan kemudahan jalan keluar. Jika ada yang mendapatkan kesempitan, Allah berikan kelapangan. Jika ada yang belum menikah, Allah berikan jodoh terbaik. Jika ada yang belum memiliki keturunan, Allah mudahkan keturunan yang soleh dan solehah. Lalu kita insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan dipertemukan lagi nanti insya Allah di Jannatul Firdaus. Teman-teman sekalian yang Allah rahmati, kita membahas sirah nabawiyah sebagai sebuah upaya banyak tujuan. Yang jelas mempelajari sirah nabawiyah ini mengokohkan ma'rifah kita, mengenal kepada siapa? Mengenal kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ma'rifah tersebut berharap kita memiliki kekuatan keimanan, irtifa al-imaniyah. Karena bagaimana kita bisa mencintai Rasul kalau tidak mengenalnya? Mengenal, mencintai, mengimani, dan kemudian mentaatinya. Itu sisi-sisi yang sifatnya akidiyah. Sisi-sisi yang sifatnya ubudiyah, banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah ini nanti turunannya adalah syariat fikih. Tidak mungkin cerita tentang fikih tanpa membahas latar belakang, background, kenapa syariat itu tersebut muncul. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang terpenting adalah bicara mengenai strategi dan jalan dakwah. Karena pada akhirnya sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut untuk beriman, bersabar, tapi juga dituntut untuk menyebarkan dakwah Islamiyah ini. Dalilnya apa? Dalil pendek. Surat yang sudah kita hafal di luar kepala. Sudah hafal di mana? Luar kepala. Luar kepala gimana? Hilang. Jangan hilang. Surat Wal Asri. Banyak sekali ulama-ulama yang mengambil surat Wal Asri ini dengan beberapa tafsir dan pendekatan. Tapi dari sisi dakwah, dari sisi keimanan jelas bahwa Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat pendek tersebut bahwa orang-orang yang tidak rugi, artinya orang-orang yang beruntung adalah yang beriman, beramal soleh, dan watawasau bil haq, watawasau bis sabr, dan memberikan nasihat tausiah dengan kebenaran dan kesabaran. Bagaimana kita bisa menyebarkan dakwah kalau tidak mengetahui cara berdakwah, strategi berdakwah. Dan bicara strategi dan cara dakwah, yang paling jelas adalah mengikuti perjalanan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik para hadirin sekalian, hari ini mudah-mudahan bisa cukup waktunya. Kita akan membahas tentang dakwah jahriyah. Dakwah jahriyah yaitu dakwah yang menampakkan kalau judulnya awal menampakkan dakwah. Kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kedengeran nggak suaranya imam? Nah, berarti imam membacanya apa?
Jahr. Jahr. Kalau sholat zuhur sama sholat apa lagi? Asar. Imam membacanya sir. Nah itu tuh. Itu udah pada pinter semuanya aja. Kita tutup aja. Jadi apa itu jahriyah? Jahriyah lawan dari sirriyah. Sir itu bukan gak ada, tapi gak kedengaran jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu jahar. Sir bukan gak baca, sir itu baca tetapi tidak kedengaran jelas. Demikian pula dengan dakwah. Dari segi istilah, ada istilah sirriyah, ada istilah dakwiyah. Nah, kita sudah bahas pertemuan masalah Ramadan atau sebelum Ramadan ya? Sebelum Ramadan ya. Dakwah sirriyah. Di mana Nabi SAW setelah menerima surat pertama, surat Al-Alaq, lalu turunlah lebih kurang hampir bersamaan surat Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Ya, Al-Mudaththir berbunyi apa? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kalau Al-Mudaththir ya ayyuhal mudaththir, apa sambungannya? Betul. Berarti hafal di luar kepala. Saking hafalnya sudah tinggal di luar kepala. Apa kata Allah? Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Bangun lalu berilah peringatan. Nah, makna dari perintah itu adalah disuruh berdakwah. Tetapi dakwahnya dakwah sirriyah. Bukan gak berdakwah tetapi sirriyah. Sirriyah, tidak ketahuan, tidak terang-terangan, tidak kelihatan, tidak besar-besaran, tidak buka-bukaan. Itulah dakwah sirriyah. Berapa lama para mufasir, para penulis-penulis buku Sirah Nabawiyah sebagian besar mengatakan 3 tahun. Ada yang mengatakan hanya beberapa bulan, tapi tidak cukup kuat dalil aja. Ya, melihat urutan-urutan dari sejarahnya. Baik, sementara misalnya kita ambil 3 tahun. Ya. Nah, pada saat dakwah sirriyah itu dakwah mulai nyebar. Di keluarga inti masuk Islamlah yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Lalu kemudian anak-anaknya. Lalu kemudian orang yang ada di rumah itu siapa? Zaid bin Haritsah. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi kemudian mulai keluar? Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berdakwah kepada teman-temannya, para tujar, para saudagar-saudagar, ya, para pedagang-pedagang. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Utsman bin Affan dan seterusnya. Khadijah istri Nabi radhiyallahu anha berdakwah ke kalangan apa? Emak-emak. Barisan emak-emak. Maka masuklah Ummu Salamah, kemudian siapa lagi? Nafisah dan seterusnya. Para sahabiah pertama. Ali bin Abi Thalib berdakwah di kalangan anak-anak. Orang sekarang bilang ABG. Apa ABG? Ya, terserahlah diartikan. Umurnya lebih kurang 13 tahun. Di anak muda. Kemudian makin lama makin banyak. Tetapi dia tidak terbuka, tidak buka-bukaan, tidak pakai apa namanya ini? Media. Gak pakai media, gak pakai speaker, gak ada ngumpul bareng-bareng, tidak, sedikit-sedikit saja datang ketemu. Namanya dakwah sirriyah. Ya. Beberapa ulama kontemporer menyebutnya dengan dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah. Ketemu satu orang, diajak ngobrol, tertarik ikut. Diajak ngobrol, tertarik ikut. Dakwah fardiyah. Ulama Mesir nyebutnya adalah at-thariq ilal qulub. Dakwah menggunakan hati, dari hati ke hati, dari hati ke hati. Inilah, tetapi kemudian sudah mulai kedengeran
di kalangan orang-orang Quraisy. Tetapi karena dakwahnya tidak terbuka, tidak disampaikan secara umum, tidak, ini terpenting yang paling bagian akhirnya, tidak menyentuh kehidupan orang-orang Quraisy secara garis besar. Tidak menyenggol kehidupan para pejabat Quraisy. Tidak menyebutkan masalah-masalah berhala, masalah Ka'bah yang diisi oleh patung-patung, itu nggak disebutkan, belum masalah itu. Nah, karena belum menyentuh kehidupan orang-orang Quraisy, pejabat-pejabat Quraisy, pimpinan-pimpinan Quraisy, kehidupan mereka secara umum pada saat itu, maka belum dianggap dakwahnya. Orang tidak peduli. Jadi teman-teman sekalian yang Allah rahmati, kalau mau dakwahnya aman, nggak diganggu-ganggu, ya begini aja, Syria aja. Kalau mau dakwahnya aman, nggak diganggu, nggak ditanya-tanyain, nggak dicek, ya udah dakwah Syria aja. Tapi bukan itu hakikat dakwah. Hakikat dakwah tuh harus apa? Terbuka. Al aslu fid dakwah jahriyatun. Dakwah itu asalnya adalah apa? Jahriyah. Kalau dakwahnya sembunyi-sembunyi terus, maka kapan tersebarnya? Karena hakikat dakwah itu adalah jahriyah. Maka turunlah pada tahun ketiga, di ujung tahun ketiga kenabian, surah Al-Syu'ara ayat 214. Bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashirataka al-aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, maka berikanlah peringatan. Kalau pertama turun surat Al-Mudaththir, qum fa anzir, sama. Ini juga wa anzir. Tapi yang pertama itu maknanya dipahami adalah dakwahnya masih Syria. Pada bagian ini jelas wa anzir ashirataka. Ashirat itu adalah keluarga besar. Akrobin bahasa kitanya kerabat, betul ya? Akrobin itu kerabat. Jadi berilah kabar, berilah dakwah, sebarkanlah dakwah di keluarga besar dan di kerabat. Sudah mulai melebar dakwahnya dan harus nampak. Inilah para ulama-ulama sirah nabawiyah menyebutkan asal atau titik tolak masuk ke dalam dakwah apa? Jahriyah. Masuk ke masa fase dakwah jahriyah. Tadi berapa lama dakwah Syria? 3 tahun. 3 tahun. Jangan lama-lama, 3 tahun saja. Apakah boleh dakwah Syria terus? Boleh gak? Terus dakwah Syria terus. Boleh gak kira-kira? Nah, inilah para ulama kontemporer nanti harus rapat. Dakwah kita di negeri ini mau Syria atau mau Jahriyah, misalnya begitu. Pernah ke India? Belum ya? Sama saya juga belum. Di mana beberapa saat yang lalu perempuan pakai jilbab keluar dengan jilbab panjang, diapain? Ditarik jilbabnya, dipukul. Jika ada laki-laki Muslim yang belain perempuan pakai jilbab yang dipukulin, yang laki-laki ditarik lagi, dipukul lagi. Sama siapa? Sama aparat India. Silahkan cek beritanya. Nah, kalau begitu situasinya, nanti ulama berkumpul untuk berbincang-bincang. Berarti mungkin harus dakwahnya Syria. Di Cina bagian tertentu, saya nggak katakan semua Cina bagian tertentu, supir taksi ditanya sama penumpangnya, Pak, agamanya apa? Dia nggak akan jawab. Kalau dia jawab Muslim, siap-siap ditarik ke kantor polisi. Dan ya, di bagian tertentu, nggak semua. Berarti pada situasi itu dia harus menggunakan dakwah Syria. Nah, ini bicara. Disinilah kita perlu memahami dakwah. Kita perlu memahami perjalanan dakwah yang nantinya perlu diterapkan pada masa-masa tertentu. Baik, jamaah yang Allah muliakan,
Maka mulailah bergeser dari awalnya dakwah Syria dari keluarga inti, kemudian melebar, ringnya melebar, ya. Jangkauannya melebar, meluas ke keluarga besar, lalu kerabat dan seterusnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ya, disebutkan dalam salah satu kitab sirah, ini klasik ya, Al-Wafa itu buku sirah klasik. Ya. Nabi SAW merasa berat. Ya. Nabi SAW merasa berat untuk menyampaikan dakwah secara terbuka, apalagi akan berhadapan dengan siapa? Paman-pamannya. Ya. Karena mengetahui bahwa kemungkinan apa kira-kira tanggapan paman-pamannya. Tetapi jamaah yang Allah muliakan, pada suatu kesempatan Jibril alaihissalam mengingatkan Nabi bahwa dakwah ini perintah Allah. Dia adalah perintah Allah. Yang namanya perintah Allah harus dijalankan. Berat atau ringan, namanya perintah Allah harus dijalankan. Ya, ini sebenarnya kembali ke kita, teman-teman sekalian, para jamaah yang Allah muliakan. Kira-kira berdakwah berat apa ringan? Berapa kilo beratnya? Menjalankannya itu berarti. Tapi ini perintah Allah. Kalau semua orang merasa ini berat, lalu siapa yang nanti menjalankan dakwah? Siapa yang ngetok-ngetok pintu rumah untuk mengajak orang datang ke masjid, sholat di masjid? Siapa yang mau menyampaikan ayat demi ayat untuk disampaikan? Kalau semua merasa berat. Sama sebenarnya antara rasa yang dirasakan oleh Nabi SAW dengan rasa yang dialami oleh kaum muslimin pada saat ini. Tentang beratnya berdakwah. Kita dituduh kadang-kadang sok pinter, begitu ya? So apa lagi? So alim, ansor, apa ansor? Anak sorga, begitu, ya berbagai macam lah, ya berbagai macam. Tapi ini kan masalahnya perintah Allah, ya perintah Allah. Oh, perintah Allah dari mana? Banyak ayatnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Surah An-Nahl 125. Surah Al-Imran misalnya, wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah-perintah untuk berdakwah, perintah-perintah untuk membentuk sebuah umat yang amar ma'ruf nahi munkar, dan berbagai macam ayat yang lainnya. Jadi sebenarnya sama yang dirasakan Nabi, yang dirasakan oleh orang-orang yang lain, berat berdakwah. Tetapi masalahnya ini, bagaimana perintah-perintah Allah yang lain, maka ya, Nabi SAW menjalankan perintah. Coba lihat apa inisiatif Nabi untuk memulai dakwah. Apa situ tertulis? Apa Pak? Makan. Bahasa kita makan. Jadi jamaah yang Allah muliakan, Nabi SAW memulai dakwah jahriyahnya, dan kita lihat itu memulai dengan mengumpulkan asyirataka. Tadi ya, asyirah, keluarga lebar ya, keluarga dekat dengan akrobin, keluarga jauh. Kumpulkan dalam bentuk apa? Makan. Jadi jamaah yang Allah muliakan, saya pernah dengar itu ngaji kok makan. Ngaji ya, betul ngaji ya, ngaji, belajar, belajar ilmi. Ini makan boleh nggak? Tenang aja, kotaknya di depan. Nggak boleh. Iya, Nabi SAW dalam kasus pertama ketika beliau mengumpulkan sahabatnya untuk melaksanakan perintah Allah tadi dalam surat Asy-Syu'ara itu, peringati keluarga besarmu, peringati hari kerabatmu, maka Nabi mengumpulkan para saudara-saudaranya. Siapa io-nya? Ini saya pakai kata io ya, mohon maaf untuk sekedar biar nyambung saja. Siapa io-nya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, panitia Pak. Ya, ada panitia. Jamaah yang Allah muliakan, panitia dakwah itu juga dianggap sudah berdakwah. Jangan salah. Yang berdakwah itu bukan yang hanya di depan, tapi semua yang berperan dalam proses
agar seseorang mendapatkan hidayah iman, hidayah taufik, hidayah irsyad, itu semua yang berperan itu yang pertama. Termasuk yang bikin kopi tadi. Siapa yang bikin kopi? Semua dihitung. Itu ada dalil umum ya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man. Bahwa barang siapa berbuat baik ya, kemudian diikuti oleh orang berikutnya, maka mengalirlah pahala-pahala orang berikutnya kepada orang yang berbuat baik tadi. Jadi berkumpullah sekitar 40 orang. Ini yang pertama ya. Berkumpullah sekitar 40 orang. Ini undangan makan pertama. Siapa yang hadir? Bani Hashim. Bani Hashim itu berarti kakek-kakeknya Nabi dan seluruh keturunan kakek. Bani Muthalib. Bani Muthalib juga kan Nabi Muhammad SAW bin apa? Muhammad SAW bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi Abdullah punya saudara. Disitulah ada Abbas, disitulah ada Hamzah, disitulah ada Abu Lahab. Lalu ini punya keturunan lagi, ke samping kanan dan seterusnya ya. Itu dikumpulkan, maka datanglah paman-paman beliau dan sekitar 40 sampai 45 orang. Ini pertemuan pertama. Kumpullah semua sahabat-sahabat, keluarga ya, keluarga dekat, lalu juga dengan paman-pamannya. Kumpul sana. Cuman pada saat kumpul pertama ini, Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Kenal di mana? Abu Lahab belum sempat Nabi ngomong. Ini bapak teman-teman sekalian ngomong tadi, ini penting dalam kalau ada diskusi-diskusi dalam pertemuan-pertemuan, kalau bisa ngomong duluan. Nah di sini Abu Lahab ya pintar, dia ngomong duluan. Nabi belum ngomong, dia sudah ngomong duluan. Dia bahasa dia, haulani ummatik wa banu ammik fatakallam. Ini ada artinya. Muhammad, ini sudah kumpul, paman-paman kau sudah kumpul. Mereka adalah orang-orang tua kau, paman-paman sendiri sudah kumpul. Maka jangan seperti anak kecil. Nah, ini gayanya Abu Lahab. Ngomonglah, bicaralah. Apa yang mau kau bicarakan? Abu Lahab sudah dengar masalah dakwah Syria, tapi nggak tahu apa isinya. Tahunya Muhammad membawa ya sebuah ajaran, tapi isinya nggak tahu. Akhirnya dia pengen tahu, apaan sih? Kamu mau ngapain? Ini paman-pamanmu ini. Jangan, ada kutip seperti jangan ganggu paman-paman yang ada. Jangan memberi nilai-nilai jelek kepada keluarga Bani Hashim. Itulah lebih tepat. Kalau kamu macam-macam dengan keluarga Bani Hashim, maka orang-orang Bani Hashim akan menghukum kau. Lebih kurang begitulah artinya. Nabi SAW pada pertemuan pertama ini tidak bisa dan tidak sempat bicara. Karena sudah duluan kepotong sama siapa? Abu Lahab. Teman-teman ini teknik rapat. Jadi kalau bisa rapat, kalau mau ngomong duluan. Ya, cuma di kita biasanya begini di kita. Barang siapa yang usul, maka dia harus menjadi mas'ul. Man usul fahuwa mas'ul. Itu bahasa Arab utamanya begitu. Jadi akhirnya nggak berani usul, gitu ya. Jadi, tapi begitu sebenarnya dalam diskusi itu kalau pengen leading, pengen menjadi pemimpin ya harus mulai dulu. Rasulullah SAW pada pertemuan makan pertama ini diam dan sama sekali tidak berbicara dalam pertemuan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, apakah setelah itu Rasulullah putus asa? Tidak. Kalau Rasulullah putus asa pada saat pertama tidak mungkin. Sampai saat akhir hidupnya pun beliau tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Jadi antum jangan sampai ada kamus putus asa di dalam hati dan di dalam pikiran. Terus melangkah, terus maju, terus jalan, terus bergerak. Yang pengen bisa
saat baca Quran jangan berhenti, terus latihan baca Quran walaupun terbata-bata. Sebagaimana Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, wa huwa yatata'ta. Yatata'ta tahu kan? Yatata'ta alif ba ta terus maksudnya. Jadi yatata'ta falahu ajran. Itu saja. Falahu ajran. Yang baca Qurannya terbata-bata. Kenapa disebut dengan terbata-bata? Karena tadi baru sampai alif ba ta. Maka bata-bata terbata-bata. Itu kata Nabi, maka dapat 2 pahala. Kenapa 2 pahala? Pahala berat sama pahala sabar. Mudah-mudahan setelah terbata-bata besoknya gak terbata-bata. Baik, Nabi tidak berhenti, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang lagi para saudara-saudaranya, para kerabat-kerabatnya, para paman-pamannya. Cuman pada bagian kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengambil pengalaman dari bagian pertama. Sebelum Abu Lahab ngomong, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ngomong duluan. Cuman seringkali orang kita malah main belakang-belakangan, gitu ya. Giliran ada imam main belakang-belakangan. Yang suruh ngomong apa? Dorong-dorongan juga. Yang disuruh makan? Ini penyakit. Baik, Nabi kemudian dan sini lihat, teman-teman sekalian, disinilah Nabi SAW mulai bicara dan menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan dakwah Islam. Apa yang dikatakan? Alhamdulillah, ahmaduhu wa asta'inuhu wa amana bihi wa atawakkal alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sudah menjelaskan tentang hakikat Tuhan, bahwa beliau memuji Allah Ta'ala, beliau isti'anah, beliau meminta kepada Allah, wa amana bihi, beliau mengatakan beriman kepada Allah, wa atawakkal alaihi, dan bertawakal pasrah kepada Allah. Lalu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, Nabi sudah menyampaikan pokok-pokok ajaran, pokok-pokok ajaran Islam. Nanti ini dalam bab akidah perlu kita perdalam, tapi kita nggak bahas itu. Intinya, pertanyaan saya ke teman-teman saya, masyarakat Quraisy mengenal Allah atau tidak? Hah? Mengenal. Mereka tahu istilah Allah, itu tahu. Makanya nama bapaknya Nabi siapa? Abdullah, tahu. Jadi kemudian nanti dalam peristiwa, misalnya peristiwa Al-Muqatta'ah Al-Ammah, pemboikotan umum, bahwa Nabi dan para sahabat Bani Hashim dan Abdul Muthalib pernah diboikot, dan pemboikotan itu ditulis dalam sebuah kertas zaman itu ya, kertas kayu, dari kayu, ditulisnya apa? Dengan menggunakan nama Allah, Bismika Allah. Jadi mereka kenal istilah Allah. Dalam perjanjian Hudaybiyah sempat ada bentrok antara Nabi dengan Suhail bin Amr. Nabi katakan, namanya Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Suhail bin Amr dari Quraisy? Aku tidak mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Yang aku kenal Bismika Allah. Jadi Allah sudah mereka kenal. Tetapi masalahnya mereka mengenal Allah sebagai Tuhan dan menuhankan Tuhan-Tuhan lain. Ini masalah utama Quraisy. Jadi yang namanya syirik bukan mereka tidak kenal Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga apa? Beribadah juga dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika. Lihat penekanannya ini dari segi tauhid. Wahdah la syarika. Satu sudah Allah saja, tidak ada syarikat, tidak ada yang menandinginya. Sebagaimana dapat dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Dalam surat lain dikatakan laisa
kamitslihi syai'. Itu patokan-patokan akidah yang mesti kita kuat memahami. Baik. Kemudian Nabi sampaikan, inna ra'ida la yukadzibu ahlah. Sesungguhnya pemimpin tidak akan mendustai keluarganya. Ya, ini penekanan dari Nabi. Saya pemimpin, saya Nabi, saya Rasul, saya punya keluarga. Saya tidak akan berbohong dan berdusta kepada seluruh sanak keluarga saya. Wallahu la ilaha illa inni rasulullahi ilaikum khasatan wa ilan nasi amatan. Mulai prinsip-prinsip keislaman bahwa tidak ada ilah kecuali Dia. Saya Rasul. Saya apa? Saya Rasul. Nabi sudah menyatakan. Tadi dikatakan saya pemimpin. Kemudian beliau nyatakan lagi saya Rasul. Rasulullah bagi siapa? Ilaikum khosoh, untuk kalian orang-orang Arab secara khusus. Kemudian wa ilan nasi amatan, dan seluruh manusia secara umum. Jadi Nabi SAW pada bagian ini menyatakan, saya Nabi diutus Allah untuk secara khusus orang-orang Arab pada waktu itu, secara khusus. Tapi untuk secara umum untuk seluruh manusia. Dengan kata lain, gak ada istilah ajaran Islam itu untuk orang Arab saja. Sehingga kemudian seluruh tradisi-tradisi keislaman dianggap dengan tradisi Arab. Lalu seolah-olah terjadi benturan antara tradisi Arab dengan tradisi Nusantara, misalnya ya, misalnya doang ya, catat misalnya. Tapi sebenarnya tidak ada. Maka dalam apa nama itu, kata-kata Nabi terakhir, Haji Wada, Hujatul Wada, Nabi katakan, laisal fadla arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada yang mengutamakan lebih utama orang Arab dibanding orang bukan Arab. Lalu dikatakan kullukum min Adam wa Adam min Turab. Kalian semua dari apa? Dari Adam. Adam dari tanah. Ini menunjukkan ada universalitas ajaran Islam yang bukan khusus Arab. Baik, saya teruskan lagi. Wallahi la tamutunna kama tanamu. Demi Allah, kalian akan mati seperti kalian tidur. Jadi sudah pertama menyebutkan keesaan Allah. Kedua menyebutkan tentang kerasulan. Ketiga menyebutkan tentang kematian. Teman-teman sekalian, dakwah yang paling gampang ini urutannya. Cerita tentang Allah, cerita tentang Rasul, langsung masuk babnya apa? Apa tadi? Kematian. Paling enak dakwah ngomongin gitu. Gak usah macam-macam dulu. Ngomong apa tentang, kalau kira-kira teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kematian kan beres ya, sudah ya. Kita akan wafat, kita akan mati, kemudian masuk ke dalam kubur. Gitu ya. Seru gak kalau dakwah begitu kira-kira? Nah, takut itu. Tapi kan paling pas kan kenanya di situ. Ya. Kalian akan masuk ke dalam liang lahat. Tahu liang lahat teman-teman sekalian? Bukan kubur ya, yang namanya lahat itu bukan kubur. Kubur ada lagi apa bahasanya? Iya, lahat itu. Lubang lagi. Masuk ke dalam situ. Bayangkanlah di dalam liang lahat apa yang terjadi. Atau seperti Anda masuk ke dalam kamar, kemudian kunci pintu, matikan semua lampu mati. Kira-kira tahan berapa lama? Oh, kalau cerita tentang kematian seru. Maka datanglah kemudian kalajengking, datanglah ular besar. Ini paling enak sebenarnya dakwah itu bahasnya apa? Cuma sekarang enggak, takut aja. Tapi memang perlu kadang-kadang bicara. Kemudian apa kata dikatakan lagi? Wala tub'atsunna kama tastayqizun. Setelah mati dan kalian seperti tertidur itu bukan selesai. Jadi kematian bukan akhir dari segalanya.
Justru kematian adalah awal dari kehidupan yang baru. Kalian akan dibangkitkan latuba'atsunna. Kalian akan dibangkitkan kama tastayqizun, sebagaimana kalian bangun dari tidur. Wala tuhasibna bima ta'malun, dan kalian akan dihisab tentang apa-apa yang telah kalian kerjakan. Wa innahal jannata abadan awin nara abadan. Ada dua kemungkinan saja, masuk surga yang abadi atau masuk neraka. Teman-teman sekalian, ini dakwah awal, singkat, ringkas. Tapi ini mulai membuat pendengar-pendengarnya terjun, mulai membuat pendengar-pendengarnya tersentuh. Dan mereka mulai berpikir. Jamaah yang Allah muliakan, saya teruskan. Maka berkatalah Abu Thalib, paman, saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Kami tidak suka menolong. Kata Abu Thalib, di awal-awal dakwah jahiliyah, kami tidak suka menolong. Jadi penasihatmu dan membenarkan perkataan. Ini Abu Thalib yang nanti melindungi Nabi sampai wafatnya. Sampai wafatnya. Tapi di akhir kehidupannya saya tanya, Abu Thalib masuk Islam atau tidak? Nanti kita. Baik, apa kata beliau lagi? Orang-orang yang menjadi bapak-bapakmu ini, bani-bani bapakmu ini sudah sepakat. Aku hanya segelintir orang di antara mereka. Namun akulah yang pertama kali mendukung apa yang kau suka. Jadi memang ada paman-pamannya yang sudah tidak suka dengan dakwah ini. Termasuk tadi siapa? Abu Lahab. Tetapi Abu Thalib juga tidak bisa melepaskan begitu saja, atau menjadi bagian dari Nabi juga tidak bisa. Cuma beliau mengatakan, aku hanya segelintir orang di antara mereka. Namun akulah orang yang pertama kali mendukung apa yang kau suka. Nanti kita lihat banyak percakapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pamannya Abu Thalib. Indah-indah sekali. Maka apa kata berikutnya? Maka lanjutkanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Disuruh lanjutkan. Kata siapa? Demi Allah. Lihat, Abu Thalib berkata apa? Demi Allah. Nanti kita lihat banyak orang-orang Quraisy berkata apa? Demi Allah banyak. Demi Allah aku senantiasa akan menjaga dan melindungimu, namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk meninggalkan agama Abu. Ini perkataan Abu Thalib di saat awal dakwah jahiliyah, dan nanti inilah lebih kurang perkataannya di saat akhir kehidupan. Dia membela Nabi, dia melindungi Nabi, dia jaga Nabi. Bahkan ketika tadi memboikot umum, Abu Thalib tidak tidur sebelum Nabi tidur, dan seterusnya. Tetapi di akhir hayatnya, sama di bagian perkataan akhirnya adalah tidak enak, ada ketidakenakan meninggalkan agamanya. Baik, Abu Lahab ngomong lagi. Siapa ini? Abu Lahab ngomong apa? Abu Lahab, demi Allah ya. Abu Lahab juga ngomong apa? Demi Allah. Ini adalah kabar buruk. Fatahasa'u. Ini kabar buruk. Ambillah tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain melakukannya. Ini seolah-olah Abu Lahab ngomong ke Abu Thalib, urus deh keponakan kau. Jangan sampai kami nanti orang-orang Quraisy ini turun duluan, ada butir mencegah dia. Lalu Abu Thalib menyampaikan lagi, demi Allah, kami akan tetap melindunginya selagi kami masih. Di sini sudah tampak percekcokan, pertentangan, konfrontasi antara Abu Lahab dengan Abu Thalib. Padahal dakwah terbuka baru dimulai. Baik, kita teruskan lagi. Ini masih bicara tentang Nabi SAW mengumpulkan kerabat-kerabatnya untuk didakwahi. Ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW berkata, "Hina anzala alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin." Ini hadis lain dari Bukhari dan Muslim, adalah ketika turun ayat
wa anzir ashiratakal akrabin. Maka Nabi mengumpulkan dari kerabatnya lalu berkata, ya ma'syara Quraisy, ishtarau anfusakum minallahi ta'ala. Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah Subhanahu. Jadi diingatkan lagi, La ughni ankum minallahi syai'a. Saya ini gak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai keluarga keturunan Abdul Muttalib, saya tidak berguna apa-apa di hadapan Allah nanti. Apalagi kemudian, ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, saya tidak punya kekuatan apa-apa di hadapan Allah nanti. Ya Safiyah ammat Rasulullah SAW, la ughni anki minallahi syai'a. Kemudian ya Fatimah binti Muhammad, ya apa itu? Salni ma syi'ti min malin, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah kepadaku kalau engkau meminta harta, tapi nanti di hari kiamat saya tidak punya kekuatan. Teman-teman sekalian yang Allah rahmati, ada banyak manfaat atau hikmah dari hadis ini. Pertama tadi, sering kumpul sama siapa? Sama keluarga. Cari waktu-waktu yang bisa kumpul keluarga. Bahasa kerennya apa? Family time. Betul ya? Family time. Family day, dan lagi itu di AHM. Family day, kumpul sama keluarga, sama pegawai ya. Ini maksudnya keluarga, family time. Atau keluarga besar, terserah mau bahasanya arisan keluarga, itu masalah bahasa saja. Tapi jangan sampai lepas dari ikatan keluarga. Kumpul sama keluarga besar lagi dan seterusnya. Saya kalau lebaran sering pulang kampung ke tempat istri. Itu kadang-kadang ada padu besar. Keluarga besar, bani, pakai kata-kata bani itu kadang-kadang kalau di kampung. Bani, apa gitu? Nah, itulah. Ini sebenarnya kalau dari sisi ini itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kumpulkan. Pertama, kumpul. Kedua, ya kenal sama saudara-saudara. Kenal sama siapa? Sama saudara. Lihat, Nabi menyebutkan, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Abbas, wahai Sofiyah, binti Nabi ya. Kemudian Fatimah disebut. Jangan sampai gak kenal keluarga. Ya, sibuk kerja, ada pencuti, dia curhat. Terus, gak sempat kumpul keluarga, gak sempat pulang kampung, gak sempat apa, gak kenal sana. Ya, tapi menyebut nama-nama. Sekaligus juga ngetes kemampuan ingatan kita. Jangan sampai lupa sama nama-nama. Tapi yang terpenting ketika kumpul adalah sedikit tausiah. Silakan atur waktunya. Apakah pas mau makan, apakah pas mau pulang, apakah pas mau mulai, ada kasih waktu. Jangan sekedar kumpul makan bubar, jangan. Kumpul yang ada sedikit waktu untuk menyampaikan, ya, mengingatkan perintah Allah untuk beribadah, untuk taat. Baik, dan urutannya jelas. Yang teratas Bani Abdul Muttalib, Abbas, kemudian Sofia, kemudian sampai Fatimah, dan semuanya ditekankan tentang bahwa nanti ada hari kiamat, ada hari kebangkitan, yang pada hari itu tidak ada kegunaan orang lain, tidak ada ordal. Tahu ordal kan? Apa? Tidak ada ordal, tidak ada MK yang bisa diatur. Semua dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tadi sudah. Nah, ini peristiwa yang masih berhubungan dengan tadi, dengan awal-awal dakwah jahiliyah. Nah, peristiwa ini banyak disampaikan oleh para penceramah biasanya pada saat Maulid.
Ini kisah ini yang paling sering dibahas. Saya angkat kembali bahwa Nabi SAW adas lima anzalallahu ta'ala wa anzir asyiratakal akrabin. Ketika turun tadi perintah Allah wa anzir asyiratakal akrabin, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada urutan-urutan ketika turunnya ayat perintah untuk dakwah terbuka, Nabi naik ke Bukit Sofa. Bukit Sofa ya, bukan sofa di ruang tamu lain lagi. Itu namanya sofa biasa. Ini Bukit Sofa. Wasok ada alaihi thumma nada. Kemudian Nabi naik berbicara dan kemudian memanggil ya sobaha, ya sobaha. Wahai ini kumpul. Fajtami'un nasa ilaihi baina rajulin. Kemudian berkumpullah orang-orang semua wa baina rajulin yab'atsu rasulah. Yang nggak bisa datang diutus wakilnya dan seterusnya sehingga mereka berkumpul. Banyaklah berkumpul di Bukit Sofa. Nah baik, kemudian Nabi kemudian bertanya kepada mereka, wahai Bani Abdul Muttalib. Faqala Rasulullah SAW, ya Bani Abdul Muttalib, ya Bani Fahr atau ya Bani Fihr. Fihr itu adalah nama aslinya Quraisy. Keturunan Quraisy. Ya Bani apa tuh? Ya Bani besok kumpulkan semuanya. Ara'aitu law akhbartukum anna khailan bisafi hadzal jabal. Kalau aku katakan kepada kalian bahwa lau akhbartukum, kalau aku khabarkan kepada kalian, anna khailan, ada segerombolan, ada sekelompok, ada beberapa orang. Khail itu beberapa orang, biasanya apa namanya? Kalau pedagang apa namanya? Satu pedagang. Kabilah itu kafilah. Jika ada satu kabilah, segerombolan pedagang atau pasukan, ada yasfahu hadzal jibal, ada di belakang Bukit Safa. Turidu an tu'iru alaikum, akan menyerang kalian. Apa pendapat kalian? Paham ya katanya? Ini berkata kalau naik ke Bukit Safa, orang sudah kumpul di bawah. Berkumpul tadi Bani Fihr, kemudian Bani Abdul Muttalib dan Bani lain kumpul, Nabi naik ke atas. Ada yang berkata, Nabi belum ngomong apa-apa, cuma ngajak mereka berpikir. Makanya di depannya ada kata-kata afara'aitu, apa pendapat kalian? Jika aku katakan di belakang Bukit Sofa ini ada sepasukan tentara yang akan menyerang kalian, Sodaqtumuni, apakah kalian membenarkan aku? Ini pertanyaan penting. Sodaqtumuni, apakah kalian akan membenarkan aku? Kira-kira jawabannya apa? Kau tahu? Ada di situ. Qalu na'am, mereka berkata betul. Ya, percaya. Ya, ini penting nih. Kalau kita ngomong, lalu kita ngomong kepada orang panjang nih, setelah itu kita bilang, percaya nggak? Kira-kira jawaban orang apa? Nggak percaya. Apalagi sekarang, antum kirim WA, misalnya apa WA-nya? 4 pulau di Aceh dipindahkan ke Sumatera Utara. Nggak percaya. Hoax. Sekarang kan ada deepfake, tahu deepfake? Suara palsu. Ada sekarang video palsu, pakai AI. Dulu awalnya adalah teks pakai AI. Sekarang figur ya, image juga pakai AI. Yang terbaru VEO3 itu apa? Video pakai AI. Jadi sekarang membedakan antara AI atau bukan AI, mesti panggil Rosulio dulu. Lalu ada forensik. Tapi jelas ini sekedar membandingkan. Sekarang susah mempercayai orang. Pada saat itu pun demikian. Tetapi Nabi SAW ingin menguji keterpercayaan orang kepada dia. Kalau dalam bahasa manajemen namanya trust.
Ada satu bab sendiri, kapital sosial kapital, tentang apa namanya sosial kapital, modal sosial. Modal sosial yang pertama adalah kepercayaan, trust. Dan inilah yang Nabi pengen tunjukkan kepada masyarakat Quraisy dengan kata-kata sodaqtumun, apakah kalian mempercayai aku? Dan lihat kata-kata orang-orang yang hadir, qalu na'am, kami percaya. Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Aku kabarkan kepada kalian, aku adalah Rasul yang mengabarkan kepada kalian, memberikan peringatan kepada kalian tentang azab yang pedih. Disinilah Abu Lahab angkat tangan, bukan angkat tangan, teriak. Ketika peristiwa itu Abu Lahab teriak, qala faqala Abu Lahab. Abu Lahab teriak, apa? Tabban laka, sambil menunjuk-nunjuk Nabi. Tabban laka. Sa'irul yaum ma da'autana illa lihadza. Celaka engkau Muhammad, sampai tunjuk-tunjuk. Engkau kumpulkan kami pada hari ini untuk ginian aja. Ya, tadi Abu Lahab mengatakan kata apa? Tabban laka. Apa? Tabban laka. Catat itu tulisannya ya. Faqala Abu Lahab tabban laka sa'irul yaum ma da'autana illa lihadza. Tabban laka, celaka. Nah, ketika Abu Lahab mengatakan celaka engkau, lihat berikutnya, fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan ayat apa? Apa nih? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi inilah asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab. Apa Pak? Surat Al-Lahab? Apa? Di dalam kepala atau di luar kepala? Luar kepala. Lihat, perhatikan. Allah jawab tabbat, ya. Celaka. Ya, celaka siapa? Abu Lahab. Namanya Abu Lahab. Lihat, Quran tidak banyak menyebut nama langsung, tidak banyak, kecuali nabi-nabi dan beberapa sedikit sekali tokoh, sedikit sekali. Termasuk di dalamnya disebut nama siapa? Abu Lahab. Disebut namanya untuk menjelekkan Abu Lahab. Ya, Allah Abu Lahab menyebut Nabi celaka sekali, tabban laka. Tetapi Allah Ta'ala menyebut Abu Lahab celakanya berapa kali? Lihat sini, satu, tabbat, celaka tangannya. Dia apa lagi nih? Wa tab, dua kali celaka. Silakan nanti lihat di dalam tafsir surat Al-Lahab. Apalagi tabbat siada adina abiwatan. Jangan lupa ya. Dia ada tasydid tapi ada qalqalah. Wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus apa? Ayasla dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jiha hablum min masad. Nanti dalam praktek-praktek berikutnya, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil itu sering mencegat jalannya Nabi. Cara nyegatnya gimana? Ini jalan Nabi dicegat, ditaruhin kayu bakar, dibakar. Makanya itulah isi dari surat Al-Lahab. Baik, sekedar menggambarkan, inilah Bukit Sofa. Bukit apa? Kalau kita ke Allah Ta'ala berikan kita rezeki sampai. Kalau dari setelah tawaf selesai, sholat 2 rakaat sunnah di belakang Maqam Ibrahim, lalu jalan lagi di situ ada Zamzam, minum air Zamzam sambil berdoa, jalanlah ke Mas'a. Mas'a ini tempat sa'i. Mas'a ini yang paling bawah itulah Bukit Sofa. Dulu tingginya sekitar lebih kurang hampir 60 meter. Cuma makin lama makin digerus sisanya. Ini di lantai 1 ya, lantai 2 nggak ada, lantai 3 nggak ada. Lantai yang pakai jalan apa tuh, mobil apa namanya?
kayak main golf itu apa namanya? Nah, sekarang sa'i bisa pakai itu, Pak. Jadi nggak jalan, tinggal mobil apa? Oh, lupa sih namanya. Mobil elektrik. Ada yang pakai dorongan, ada yang pakai. Ya, inilah bukit sofa. Nah, ini sofanya ya. Di Ka'bah ada tadi namanya Maqam Ibrahim, dan ke sini adalah Safa ke Safa Marwah ya. Berapa meter? Hampir kurang 70 meter. Kurang. Ya sampai 100. Ya, nanti kalau 7 kali dikaliin aja. Berapa tuh? 70 kali 7 berapa? Nah, jadi sekitar kalau 7 kali 500, hampir 500. Nah. Baik, sedikit lagi. Jadi saya persingkat. Ini ujian pertama Nabi setelah dakwah jahriyah. Setelah tadi dikata-katain sama Abu Lahab dan Allah balas kata-katanya dengan surat Al-Lahab. Ini Abu Lahab masih Abu Lahab begitu. Waktu itu Nabi punya anak perempuan beberapa. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimah. Ummu Kulsum, Zainab sudah menikah. Nanti ada kisah sendiri tentang Zainab radhiyallahu anha. Ummu Kulsum dan Ruqayyah menikah dengan anak Abu Lahab, dua-duanya. Lihat, Utbah bin Abu Lahab menikah dengan Ruqayyah, Utaibah bin Abu Lahab menikah dengan Ummu Kulsum. Anak Nabi 2, anak Abu Lahab 2 laki-laki. Waktu itu boleh menikah. Jadi Abu Lahab siapa yang Nabi jadi? Hah? Apa? Ya, aman. Di sini dalam kasus pernikahan ini dia apa? Besan. Jadi bukan sekedar paman, paman juga, besan juga. Tetapi kebencian Abu Lahab sudah sampai ke ubun-ubun, luar kepala juga gitu. Saking bencinya, 2 anak yang sudah menikah ini, Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan Utbah dan Utaibah, itu disuruh Abu Lahab anaknya yang 2 ini untuk menceraikan anak Nabi. Sampai begitu kebencian Abu Lahab. Padahal dia pamannya. Dan kalau kita mundur ke belakang, Abu Lahab adalah orang yang paling gembira ketika ibunya Nabi Aminah itu melahirkan. Saking gembiranya Abu Lahab memerdekakan budaknya dan diserahkan kepada ibunda Nabi untuk membantu. Saking gembiranya, gembira ketika kelahirannya. Tapi ketika ketahuan dan memproklamirkan dakwah, bencinya setengah mati. Saking bencinya sampai anaknya disuruh menceraikan. Akhirnya cerailah. Nanti Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yaitu Utsman bin Affan itu sahabat sekaligus apa? Mantu. Sahabat sekaligus mantu. Mereka nanti berangkat hijrah ke Habasyah, pulang dari Habasyah, Ruqayyah sakit sampai wafat. Karena sudah wafat, kemudian Utsman menikahi lagi adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Jadi Utsman punya istri 2 dari anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka disebut dengan Zunnurain, yang mempunyai 2 matahari atau 2 cahaya besar. Baik, sebagai penutup, sudah hampir maghrib. Ini menyampaikan bahwa begitulah dakwah, dia harus menyebar. Jadi kalau Syria itu kondisional, yang asalnya hakikatnya dakwah harus menyebar, membuka untuk mendapatkan ajaran Islam. Kemudian juga perlu memperkokoh dakwah di keluarga sebagaimana Nabi Lut dan Nabi Syuaib, agar dakwah ini juga kokoh di keluarga, kemudian di masyarakat dan di umat secara umum. Ini tambahan saja ya, bahwa kalau bisa dakwah pada saat Syria tidak membenturkan dengan benturan-benturan.
Ini saya ingin tekankan, jangan sampai dakwah membenturkan dengan kondisi yang ada. Kemudian dakwah itu tauqifi, artinya dia adalah strategi yang bisa fleksibel. Jangan nanti antum naik ke bukit mana nanti. Ngapain ke bukit, mau dakwah jahiliyah? Tidak harus benar-benar ke bukit, itu kan bisa diatur secara kondisional. Kemudian ada satu lagi penting ini penting. Ini banyak diangkat oleh para ulama. Kepiawaian Nabi dalam apa? Menyusun kata. Kalau bahasa Arabnya jawami kalim. Orang yang memiliki kemampuan berbahasa yang pas. Kalau saya bilang katakan diksinya tepat. Satu kata bisa bermakna banyak dan bisa dalam maknanya. Itu jawami berkalim. Dan dikatakan dalam hadis dari Muslim, aku diberi kemampuan untuk berkata dengan bahasa yang baik. Ini juga pelajaran yang tersirat bahwa para dai, pemimpin dan seterusnya sebaiknya memiliki kemampuan berbahasa yang pas, baik ketika berbicara di tempat tertentu atau di tempat yang lain. Teman-teman sekalian, waktunya cukup mepet. Ini sementara sampai di sini pembahasan tentang dakwah jahriyah bagian pertama.